Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Apakah kalian dalam kondisi yang sehat? Ya, saya doakan kalian dalam kondisi yang sehat ya. Nah, mmm, kita akan masuk nih ke chapter selanjutnya ya, udah nggak kerasa ya, udah masuk chapter 9 loh. Dan di chapter 9 ini saya akan membagi menjadi 2 video yang terpisah karena, cukup panjang, sehingga saya akan, membaginya gitu ya. Nah, di chapter 9 ini kita masuk ke dalam moving to design. Apa ini ya? Oke, kita lihat. Nah, moving to design ini, ya learning objektifnya adalah kita akan melakukan diskusi mengenai isu yang berhubungan dengan mengatur dan koordinasi fase desain di SDLC design. Oke, kita akan masuk ke fase selanjutnya. Kalian masih ingat SDLC apa aja nih tahapan-tahapannya? Oke. Oke, tahapan 1 apa ya? Oke. Tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4, tahapan 5. Nah, itu harus bisa kalian jawab ya. Fase desain tahapan berapa? Ayo. Harus cek-cek lagi nih. Aduh, ini desain itu tahapan berapa ya? Nah, kita harus tahu ya. Terus menjelaskan komponen utama dan level desain, lalu menjelaskan tiap aktivitas fase desain, terus menjelaskan lingkungan pembangunan yang sama dan mencocokkan arsitektur aplikasi dan mengembangkan diagram jaringan sederhana dan mengestimasi kebutuhan kapasitas komunikasi. Oke, nah di chapter kita kali ini kita akan masuk ke fase selanjutnya ya. Jadi sebelumnya kita masuk ke dalam fase analisis, output dari fase analisis akan menjadi input di fase desain. Wah, ya. Nah, kita akan melihat nih bagaimana ya. Terus begitu desain itu ngapain sih? Gitu ya, ngapain aja? Terus kita bagaimana menggambarkan seluruh aktivitas fase, sebagaimana juga menggambarkan desain jaringan dan arsitekturnya. Nah, analisis yang fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh sistem kita sebut sebagai kebutuhan bisnis, gitu ya. Dan komponen struktural itu adalah desain yang berorientasi pada bagaimana sistem akan dibangun. Berarti kita itu bagaimana cara mendefinisikan komponen strukturalnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Pada saat kita melakukan memahami elemen desain, ada hal yang harus kita tanyakan gitu ya. Tapi sebelum kita tanyakan, kita harus tahu dulu desain itu apa sih. Nah, desain itu adalah sebuah proses menggambarkan. Kalian bayangkan desain adalah gambar. Gak mungkin desain itu adalah ngoding gitu ya, mengimplementasi, bukan. Ia menggambarkan. Dia melakukan pengorganisasian dan penataan komponen sistem pada level desain struktural dan level detail desain. Dan ini berfokus pada persiapan untuk konstruksi aplikasi dan mengembangkan blueprint. Tahu blueprint apa? Coba searching dulu di internet. Blueprint itu seperti apa sih? Nah, blueprint itu kalau misalnya kita lihat nih di dunia teknik sipil, blueprint itu kalau misalnya kita membangun sebuah gedung gitu ya, terus dia itu harus ada gambar gedung ya, nggak cuma gambarnya doang, harus ada detail. Misalnya gedungnya mau dibangun 4 lantai, tiap lantainya itu tuh apa aja dalamnya, terus udah gitu berapa ukurnya dan detail-detail yang lainnya ya, dalam bentuk warna biru, makanya kita sebut sebagai blueprints. Nah, di tahapan desain pembangunan aplikasi di dalam SDLC ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Begitu 3 pertanyaan terjawab, maka kalian sudah selesai di tahap proses desain ini. Yang pertama adalah komponen apa sih yang dibutuhkan untuk desain sistem? Apa sih input dan output untuk proses desain? Dan bagaimana desain sistem dilakukan? Nah, jika kalian tahu komponen apa yang dibutuhkan, apa input, ini tahapan desain sudah selesai. Tapi kalau belum tahu, kalian harus tahu sebenarnya komponen itu apa sih dalam tahapan desain. Sebenarnya input output dari tahapan desain itu apa sih? Itu kita akan pelajari di slide ini. Nah, ini beberapa komponen, sistem komponen pada saat kita bicara tentang sistem desain. Ya, jadi di sini ceritanya itu ada database server, ya. Database server ini akan terhubung dengan application server. Jadi antara database dan application-nya ini dia terpisah servernya.
ya, dengan alasan-alasan tertentu. Banyak hal, nanti kalian silakan searching aja. Kenapa sih database server dan aplikasi server ini harus dipisahkan? Kenapa sih nggak digabungkan aja? Ada efeknya nggak kalau kita digabungkan? Kalau ya itu banyak hal ya, dan ini tidak kita jelaskan di sini. Nah, tapi at least kalian tahu bahwa ternyata database server dan aplikasi server ini bisa dipisah. Nah, di sini dari application server dan database server ini terhubung juga untuk ke workstation, artinya yang digambar apa ini cloud ini ya cloud ya apa tuh cloud itu awan-awan ya, awan ini anggap itu berada di satu lingkungan yang sama. Jadi ada database server, application server ini dikerjakan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Gitu ya, ini bisa kalian cek aja di sini ya. Nah, di sini dengan adanya application server ya, dengan ada tanda panah jeger kayak gini ya, kayak ada tanda halilintar ini artinya bisa diakses oleh sistem yang lain. Contohnya adalah aplikasi kalian yang terhubungan dengan Dana atau aplikasi yang kalian yang terhubung dengan bank. Nah, itu kan sistem ya. Dana itu sistem sendiri. Bank itu juga punya sistem sendiri. Tapi gimana caranya pada saat orang melakukan pembayaran ke dalam aplikasi kita, kita nggak perlu capek-capek lagi bikin aplikasi pembayaran. Kita kerjasama saja dengan mereka. Kita bikinlah kanal, kita bikinlah namanya API-nya. Nah, itu kita gambarkan dengan seperti ini. Ya, nah ini komponen yang membutuhkan desain sistem. Nah, ini dia. Ini adalah tahapan di fase analisis. Tujuannya adalah untuk memahami bisnis event dan prosesnya. Kita harus tahu dulu nih, ini apa sih gitu ya. Prosesnya bagaimana sih, bisnis eventnya apa aja sih, sistem activity-nya gimana sih, proses requirement-nya kayak gimana, butuh alur gitu ya, alur dari pas pengambilan sampai dimasukin datanya itu bagaimana gitu ya. Terus gimana sistem itu akan disimpan, information storage requirement. Nah, begitu kita tahu di tahapan analisis ini akan masuk ke tahapan berikutnya ya. Dan analisis model ya dan dokumen hasil akhir dari sini, outputnya akan menjadi input di tahapan desain. Di mana tahapan desain ini adalah mendefine, mengorganize, structure komponen untuk final solution system, yang ujung-ujungnya adalah blueprint-nya itu apa, yang nantinya akan dikonstruk di tahapan implementasi gitu. Jadi di tahapan desain ini kita membuat yang namanya blueprint, khususnya blueprint di pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, ada apa ya? Kadang pada saat kita berubah fase gitu ya, dari fase analisis ke fase desain, ada proses perpindahannya. Ya, di tahapan desain, perpindahan dari analisis ke desain ini ada konversi model fungsional dari fase analisis ke dalam model yang representasi solusi. Jadi lebih detailnya lagi, digambarkan lagi. Dan makanya kita sebut karena lebih detail lagi, itu lebih teknis gitu ya. Nah, fase ini pada saat kita membuat gambar desainnya ini tidak membutuhkan user banyak. Jadi keterlibatan user ini tidak terlalu dibutuhkan seperti pada saat fase analisis. Walaupun bisa, tapi nggak begitu banyak karena bisa jadi yang pertama usernya itu tidak paham bentuk bisa blueprint dari desain aplikasi itu kayak gimana sih. Ada banyak banget user yang nggak paham gitu ya. Yang memahami adalah ya orang dalam yang menggunakannya, kalian sebagai software developer-nya gitu ya. Nah, desain juga bisa, pembuatan desain itu bisa dengan pendekatan terstruktur atau objek, baik terstruktur maupun objek oriented. Ya, database juga bisa relasional, objek oriented atau hybrid, bisa keduanya. Jadi database-nya bisa kita bangun dengan menggunakan IRD dan bangun juga dengan menggunakan kelas diagram. Kita sebut sebagai hybrid gitu ya, atau masing-masing aja. Ya udah ya IRD doang, ya udah cuma objek kelas diagram doang gitu ya. Dan ini nah, fase desain ini adalah kita membahas tentang user interface. Oke. Nah, ini dia.
Ini adalah skema, ya, skema dari traditional structure dan object oriented model. Kalian harus lihat dulu, saya baca dari mana ya Bu? Oke, pelan-pelan. Tahapan analisis, tahapan desain. Dari tahapan analisis, pada saat kalian menggunakan traditional approach, inilah yang kalian bangun. Oke. Di tahapan analisis untuk object oriented, inilah yang kalian bangun. Gitu, ya. Dan IRD itu masuknya ke tradisional. Kelas diagram, ya, untuk membuat database ini ya, IRD itu adalah masuk dalam tradisional dan kelas diagram masuk ke dalam object oriented. Tapi datanya, ya, nama datanya, nama tabelnya dan seterusnya kita sebut sebagai things. Ya, things yang aduh ini apa Bu? Balik lagi ke video saya sebelumnya, kalian sudah saya ajarkan. Dan event, nah event ini yang akhirnya menelurkan, melahirkan, menghasilkan sebuah kebutuhan fungsional, sebuah, 2 buah, 3 buah, dan banyak buah ya kebutuhan fungsional. Nah, ini kalau dengan pendekatan tradisional maka akan membuat ini, dengan pendekatan objek oriented membuat ini. Begitu tahap analisis ini selesai, maka di tahapan desain harus membuat ini untuk tradisional dan membuat ini untuk pendekatan object oriented. Tapi isu terkait user interface, form, report, sistem security, dan nodes location diagram itu mereka sama. Makanya ini gambarnya hijau. Oke, ya begitu cara bacanya ya. Oke, kita maju. Nah, di tahapan desain ini adalah, nah tadi yang saya tanya nih, desain itu tahapan keberapa? Oke, tahapan ketiga. Ya, dari tahapan ketiga ini ada beberapa aktivitas yang harus kalian kerjakan atau yang bisa kita bagi-bagi gitu ya. Mendesain integrated network-nya bagaimana, desain application arsitekturnya bagaimana, desain user interface-nya gimana, desain sistem interface tadi user interface, system interface, in this design and integrate database, prototype for design detail, design and integrate system control. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang berada di tahapan atau di fase desain. Itu harus kalian ingat. Oke, kita maju. Nah, di masing-masing aktivitas ini untuk desain dan desain and integrate network, ada key question yang harus kalian jawab. Ini kenapa harus dibikin key question sih Bu, gitu ya? Kenapa sih nggak langsung aja? Karena kadangkala kita ini biar mempermudah kita dalam pembangunannya, gitu ya. Jangan sampai nanti misperception. Kita tuh mau melakukan integrasi network, tapi kok malah jadinya ujungnya kayak ke arsitektur ya. Nah, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi key question ini membantu kita sebenarnya untuk membuat spesifikasi kebutuhan desain yang akan kita buat. Ya, untuk semua aktivitasnya ada key questions-nya. Tinggal dibaca dan dipahami. Oke? Nah, desain dan integrasi jaringan, jadi di spesialis jaringan membangun jaringan berdasarkan pada rencana strategis. Nah, kalian tahu jaringan itu apa ya? Coba. Ada yang tahu nggak jaringan itu apa? Ya, contohnya nih kayak LAN gitu ya, kayak WAN, atau bentuk topologinya, ada yang bentuknya star, ada yang punya bus, dan seterusnya. Nah, kita harus bisa loh melakukan desain dan integrasi jaringan seperti apa. Ya, kadang-kala kan aplikasi yang kita buat itu nggak berada dalam tempat yang sama, ya nggak? Pun di tempat yang sama, tapi terus sudah gitu bentuk topologinya pun bisa jadi nggak selalu itu-itu aja. Pasti akan disesuaikan gitu. Nah, biasanya tim project ini bisa mengintegrasikan sistem pada jaringan yang sudah ada. Kenapa yang sudah ada? Karena kita bikin dari nol, jaringan ini berhubungan dengan hardware. Ya, jadi jaringan itu ada kabel-kabelnya, ada peripheral-peripheralnya yang itu biasanya cost. Ya, kita terkendala di cost. Dan kebutuhan teknikal harus berkomunikasi melalui jaringan. Masalah teknis yang berkaitan dengan jaringan yaitu ada reliability. Nah, reliability apa sih? Security apa sih? Throughput itu apa sih? Synchronization itu apa sih? Coba searching. Apa ini ya? Ayo coba searching ya. Apa ini ya? Oke, saya harap kalian sudah tahu
Begitu ini selesai, kalian tahu searching sendiri apa ini reliability, security, throughput, dan synchronization. Oke, nah selanjutnya aktivitas selanjutnya adalah mendesain arsitektur aplikasi. Nah di sini adalah menentukan bagaimana use case digunakan dan dijelaskan itu selama analisis sistem sebagai model logik dari aktivitas sistem. Nah, setelah dipilih dari desain alternatif, pemrosesan komputer detail didesain sebagai physical model. Contohnya apa? Contohnya namanya physical data flow diagram dan struktur chart. Jika kita menggunakan pendekatan tradisional atau kita gunakan menggambarkan dengan menggunakan interaction diagram dan class diagram jika kita dengan pendekatannya object oriented. Kemarin itu kan kalian sudah buat ya sebelum tes itu pembuatan data flow diagram itu adalah menggambarkan desain dengan bentuk tradisional. Dan untuk setelah UTS ini kita akan menggambarkan namanya class diagram. Kita nggak butuh dulu nih interaction diagram, at least kalian tahu aja ya. Nah, jenis pendekatan itu depending ya berdasarkan dari pembangunan dan development and deploy environment. Jadi lingkungannya itu gimana cara ngedevelop dan nanti akan deploy. Jadi jenis pendekatan ini benar-benar sangat bergantung pada development and deploy. Oke. Nah, desain user interface. Nah, ini dia ya. Kalau kita bicara tentang user interface, dulu itu sih nggak begitu banyak ya. UI UX designer itu tuh ya itu ada tapi nggak begitu terlalu diperhatikan. Tapi karena sekarang kita hidupnya dalam kondisi yang web based selalu web based, maka hidup kita sebagian besar juga kalau kita tidak sadari ya kita itu masih sangat bergantung pada aplikasi, terutama dalam kondisi yang kayak gini ya. Kondisi di mana orang-orang stop di rumah gitu ya, pandemi COVID-19 ini yang menjadikan orang-orang harus berinteraksi dengan orang lain. Jika user interface dari aplikasi kalian buruk, buruk, maka itu orang tidak akan menggunakan aplikasi kalian, mohon maaf gitu ya. Nah, makanya ada bidang ilmu baru gitu ya beberapa tahun, ya mungkin hampir 10 tahun terakhir ini ya, walaupun nggak lama-lama banget. Tapi ini tuh bisa mempermudah ya bagaimana proses bisa ini yang akan ternyata gitu ya bisa mengelevate gitu proses bisnisnya keuntungan dari sebuah perusahaan jika dia membuat desain user interface yang baik gitu ya yang memang bisa diterima oleh bisa mempermudah orang, kan orang itu pakai aplikasi kita karena aplikasi kita itu mudah gitu ya. Nah, kita buat desain yang memang mudah, yang memang bisa ini, itu gimana caranya? Ya, itu harus melakukan riset ya. Jadi aplikasi yang kita buat, desain itu memang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna itu. Tujuannya untuk apa? Agar mereka selalu menggunakan lagi aplikasi kita. Mereka selalu setia dengan aplikasi kita karena aplikasi kita user interface-nya itu sangat user friendly gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Ada GUI-nya bagaimana ya, dari Windows-nya, dialog box-nya, mouse interaction bagaimana, sound, video, voice command-nya bagaimana. Nah, ini sangat penting, sangat sekali penting. Kalian coba searching lagi deh ya. UI UX designer, UI UX research dan seterusnya terkait UI UX. Ini sangat kayak menjadi sebuah rumpun ilmu yang baru gitu terkait user interface ini. Kenapa sih sangat penting? Karena bagi user interface itu adalah sistem. Bagi pengguna kayak kalian nih pakai aplikasi Gojek, saya selalu ngomongin Gojek atau bank gitu karena yang sering kita gunakan gitu ya. Kalau kita lihat ini aplikasi ini enak ya, kita tahap user interface-nya, oh ini tahapan kesini ya. Tiap prosesnya tuh udah enak lihatnya gitu. Nah, bagi kita itu sebagai user nih itu adalah sistemnya, interface itu. Segitu pentingnya. Dan makanya ada namanya spesialis user interface dari mulai UI designer, UX designer, usability consultant, human factor engineer dan seterusnya.
Ya sekarang kita sebut sebagai UI UX designer, ya UI UX researcher dan seterusnya, ya. Nah, tapi bagi kita sebagai developer, yang menjadi kunci berlangsungnya sebuah aplikasi tetap berjalan itu bukan dari user interface-nya aja, ada di belakangnya. Bagaimana sistem bisa sharing informasi, gitu ya. Bagaimana si organisasi ini bisa melakukan penyimpanan data, pengambilan data, enggak dari lokasi tersebut, bisa juga dari yang lain, gitu ya, dari tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi fokus utama kita sebagai developer. Jadi sistem interface sistem ini bisa menjadi kompleks. Nah, di sini juga kalau tadi UI UX designer itu untuk khusus di UI UX-nya, nah desain interface system juga ada skill spesialisasi teknis yang ini apa? Contohnya nih, kita belajar full stack ya. Jadi back end-nya gitu ya, back end-nya ada si front end-nya, ada si back end-nya. Nah, si back end inilah, spesialis inilah yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan aplikasi yang untuk tetap berjalan gitu ya, berjalan aplikasi yang dibuatnya. Nah, desain dan integrasi database, dan di sini sistem analis data model digunakan untuk membuat physical database model. Ya, namanya juga kita melakukan database ya, berarti desain dan integrasi database gimana nih? Nah, sistem analis kalian nih, gitu ya, maaf, digunakan untuk membuat physical database model. Nah, koleksi file, komputer tradisional, relational database, dan atau database ini object orientednya nih, kebutuhan technical itu apa? Contohnya response time, terus performa database bagaimana, pokoknya yang berkaitan dengan database. Nah, di sini, Nah, di sini desain kerja itu mungkin melibatkan performance planning-nya bagaimana. Terus integrasi antara database baru dengan database yang sudah adanya bagaimana. Itu harus dipertimbangkan juga, harus didesain juga gimana sih integrasinya gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita melakukan prototipe untuk desain detailnya, di detail desainnya. Jadi prototipe ini dibuat ya seperti rancang bangun yang seolah-olah sebenarnya padahal belum jadi sepenuhnya. Dan ini dibangun pada saat fase desain. Kenapa harus dibuat prototipe dulu, nggak langsung dibangun? Agar effortnya tidak terlalu besar saat kita masuk ke tahapan implementasi, gitu ya. Ada kalanya ya pada saat kita membuat prototipe itu si prototipe ini tuh membantu kita untuk kalau ada kesalahan atau ada perubahan dari sisi usernya, kita bisa mengubah dulu dari si desainnya, gitu ya. Oh ini belum nih, ini kurang nih, atau kita ini tombolnya jangan kayak gini dong, pindahin. Nah itu kita buat prototipenya dulu, jadi seolah-olah itu adalah sesuatu yang sebenarnya. Nah, prototipe ini ada apa aja sih? Ada database-nya, arsitektur jaringannya, controlling-nya, program informnya bagaimana. Nah, prototipe ini dengan melihat nggak cuma UI UX-nya di bagian controlling-nya nih ya. Nah, jadi selain UI UX ternyata ada juga nih database-nya harus kita prototyping gitu ya. Nah, biar apa? Biar nanti pada saat implementasi tidak terlalu udah dapat gambarannya, ada blueprint-nya. Nah, pembuatan desain ini salah satu contoh metodologi yang bisa kita gunakan adalah menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Ya, jadi di mana prototipe ini dikembangkan sampai sistemnya selesai. Ya, nah ini udah kita bahas RAD lebih lanjut karena memang ada mata kuliah di mata kuliah yang lain ya. Tapi at least kalian tahu bahwa dengan menggunakan RAD, metodologi RAD ini kita bisa membuat desain prototipe dikembangkan sampai sistemnya jadi. Jadi dari mulai blueprint sampai nanti sistemnya bisa diaplikasikan.
Nah, desain dan integrasi sistem kontrol ini apa sih? Ini aktivitas desain final memastikan sistem memiliki keamanan yang mumpuni untuk melindungi aset organisasi. Kontrol itu bukan sorry ya. Jadi kontrol itu adalah bagaimana, bukan USS doang tuh ya, banyak ya, sorry. Nah, jadi sistem kontrol ini memastikan sistem itu punya keamanan yang tinggi, datanya tersimpan dengan baik, tidak bocor, tidak kena hack, tidak kena apa, dan seterusnya ya. Nah, kontrol itu ada apa aja? Ini dia. Dari si user interface-nya, pembatasan akses pengguna ya. Jadi hak aksesnya. Sistem informasinya, interface-nya bagaimana? Nah, ini gimana caranya kita bisa melakukan cyber security-nya ya, perlindungan dari sistem yang lain. Itu arsitektur aplikasinya, bagaimana cara dia mengecek catatan transaksinya, database-nya. Nah, ini juga perlindungan database dari kesalahan software atau hardware, atau misalnya dari serangan-serangan cyber untuk mengambil database kita. Nah, desain jaringannya itu melindungi komunikasi. Oke. Nah, manajemen project itu apa sih yang dilakukan? Dia harus melakukan koordinasi project. Ya, apa aja yang dilakukan? Ya udah mengelola perubahan requirement atau kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang berubah dari user atau dari owner gitu ya, itu harus dia bisa kelola. Ya, kalau pertemuan sebelumnya itu kita mengecek juga apakah perubahan dari requirement itu masuk ke dalam mandatory kah, atau masuk ke dalam important kah, atau masuk ke dalam desirable kah, gitu ya. Dan selanjutnya mengkoordinasi elemen desain, mengkoordinasi tim projectnya dari mulai jadwal project, koordinasi pekerjaan sedang berlangsung, ongoing working, dan yang sudah selesai terus nanti masuk ke tahapan mana. Pokoknya yang penting tentang jadwal project. Dan selanjutnya mengkoordinasi informasi, case tools-nya gimana, repository terpusat bagaimana, komunikasi antar tim dan koordinasi informasi, dan melacak item-item terbuka dan isu-isu yang belum terselesaikan. Jadi intinya sih, di manajemen proyek ini, dia melakukan koordinasi untuk berbagai hal. Ya. Nah, ini contoh dari sistem development information store in case tool repository. Jadi tuh di case repository ini dia menyimpan dari mulai analisis diagram dimasukkan, project information dimasukkan, field definition, report, form, program code, data structure, sama desain diagram. Ini digambarkan disimpan di repository case data. Sehingga dengan menggunakan ini kita bisa tahu nih, analisis diagram ini tuh kayak suatu rangkaian gitu ya, suatu rangkaian yang ini prosesnya sendiri, tapi kita simpan di satu terpusat ya, satu data terpusat untuk mempermudah kita pada saat nanti akan membuat desainnya sebenarnya gitu ya. Nah, lingkungan pembangunan itu apa sih? Kalau kita sebut sebagai deployment, pada saat nanti akan dideploy. Nah, itu gimana sih? Ada namanya kita sebut sebagai deployment environment. Itu menjembatani antara fase analisis dan fase desain. Itu yang ada beberapa hal yang akan kita bahas dari sisi hardware-nya. Gimana ini? Hardware-nya ini tuh apa yang harus kita siapkan? Ya, ini aplikasi yang kalian buat tuh pada saat membuat itu akan digunakan di mana? Hardware yang mumpuni yang bisa berjalan aplikasi kalian itu yang seperti apa? Sistem softwarenya itu apa? Jaringannya bagaimana? Apakah pakai LAN kah, pakai WAN kah, atau pakai internet? Jadi pakai cloud gitu. Gimana ya? Nah, terus selanjutnya lingkungan pembangunan umum di mana sistem akan dioperasikan. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan lingkungan atau deployment environment bagaimana. Terus pola desain dan arsitektur terkait untuk aplikasi perangkat lunak. Ini juga harus diperhatikan. Nah, oke. Untuk pertemuan kita kali ini, ya saya hanya sampai di sini aja. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang ini ya, list seluruh dari lingkungan pembangunan ini. Maka stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.